Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi dasar. Sebelumnya perkenalkan dulu, dengan saya sendiri, Habis Abdurrahman Al-Barabas, dengan NIM 0302522012. Saya Reza Putra Gemilang dengan NIM 0302522015. Untuk materi pertama bakal dijelaskan oleh Reza Tergemilang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan aset tetap lanjutan. Aset tetap lanjutan merupakan salah satu kategori aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan aset tetap lanjutan memiliki ciri khas yang membedakannya dari aset tetap lainnya, yaitu memiliki unsur ekonomis lebih dari 1 tahun dan nilai yang signifikan yang memerlukan pengeluaran untuk mempertahankan atau memperbaikinya. Dan umur ekonomis dari suatu aset tetap lanjutan merupakan jangka waktu atau masa penggunaan yang diestimasikan dari aset tersebut. Dan dalam menentukan umur ekonomis, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti keadaan pasar, perubahan teknologi, dan kondisi aset tersebut. Umur ekonomis biasanya ditentukan pada saat aset tetap tersebut dibeli atau diperoleh oleh perusahaan. Eh, Nilai signifikan dari suatu aset tetap lanjutan berarti nilai aset tersebut cukup besar dan signifikan sehingga memerlukan pengeluaran yang cukup besar pula untuk mempertahankan atau memperbaikinya. Dan pengeluaran yang dimaksud adalah biaya perawatan, perbaikan, atau penggantian aset tetap lanjutan yang dilakukan selama masa penggunaannya. Contoh aset tetap lanjutan antara lain, yang pertama bangunan dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan produksi, yang ketiga kendaraan operasional, keempat komputer dan perangkat yang terkait, lalu yang kelima, inventaris dan peralatan kantor. Aset tetap lanjutan. Aset tetap lanjutan diperlakukan secara berbeda dalam buku akuntansi karena nilai dan umur ekonomisnya yang signifikan. Dan perusahaan harus melakukan pencatatan aset tetap lanjutan dalam neraca perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memperhitungkan penyusutan aset tetap lanjutan secara teratur dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan merupakan pengurangan nilai aset tetap lanjutan selama masa penggunaannya, dan pengurangan nilai tersebut terjadi karena pengaruh depresiasi atau amortisasi yang timbul karena faktor fisik, teknis, ekonomi, atau lainnya yang terkait dengan penggunaan aset tersebut. Dan depresiasi atau amortisasi dilakukan untuk mencerminkan pengurangan nilai aset tetap lanjutan secara sistematis selama masa penggunaannya. Perusahaan harus menentukan metode penyusutan yang digunakan dan mengikuti metode tersebut secara konsisten dalam laporan keuangan. Dan beberapa metode penyusutan yang umum digunakan antara lain yang pertama metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Dan metode garis lurus menghitung penyusutan dengan cara membagi biaya perolehan aset dengan umur ekonomisnya. Metode saldo menurun menghitung penyusutan dengan cara mengalihkan sisa nilai buku aset dengan persentase yang tetap setiap tahunnya. Metode penyusutan yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati karena dapat berdampak pada konsistensi laporan keuangan dan nilai aset yang dicatat dalam neraca. Beberapa metode penyusutan yang umum digunakan adalah yang pertama metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan yang paling sederhana dan umum digunakan. Metode ini juga menghitung penyusutan dengan cara membagi biaya perolehan aset dengan umur ekonomisnya. Misalnya, jika biaya perolehan sebuah mesin adalah 100 juta rupiah dan umur ekonomisnya adalah 10 tahun, maka penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghitung penyusutan dengan cara mengalihkan sisa nilai buku aset dengan persentase yang tetap setiap tahunnya. Dan persentase yang digunakan biasanya lebih tinggi pada tahun-tahun awal pengangguran aset dan semakin rendah pada tahun-tahun eh, persentase yang digunakan biasanya lebih tinggi pada tahun-tahun awal penggunaan aset dan semakin rendah pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya, jika biaya perolehan sebuah mesin adalah 100 juta rupiah dan persentase penyusutan yang digunakan adalah sebesar 20%, maka penyusutan pada tahun pertama adalah 20 juta rupiah. Pada tahun kedua adalah 16 juta rupiah dan pada tahun ketiga 12 juta ribu dan seterusnya.
Selanjutnya metode yang ketiga atau metode yang terakhir yaitu metode unit produksi. Metode unit produksi menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh aset tersebut. Metode ini biasanya digunakan pada aset yang diukur berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan, seperti mesin cetak atau kendaraan pengiriman. Misalnya, jika biaya perolehan sebuah mesin cetak adalah 500 juta dan diharapkan dapat mencetak 1 juta lembar kertas, maka biaya penyusutan per lembar kertas adalah 500 juta per satu dibagi 1 juta lembar, yaitu Rp500 per lembar kertas. Pembahasan selanjutnya yaitu pemilihan aset tetap lanjutan. Pemilihan aset tetap lanjutan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis dan keuangan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan mesin produksi yang memiliki umur pakai lebih dari 5 tahun. Aset tetap lanjutan harus diukur pada nilai wajar yang dapat diandalkan pada saat diakui untuk pertama kalinya. Nilai wajar dapat ditentukan melalui penilaian independen oleh pihak yang kompeten dan memiliki kredibilitas. Pengakuan awal aset tetap lanjutan. Pengakuan awal aset tetap lanjutan harus dilakukan pada saat aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Aset tetap lanjutan harus diakui dalam laporan keuangan perusahaan pada nilai perolehannya. Nilai perolehannya ini terdiri dari harga perolehan, biaya pengiriman, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pemasangan dan penyelesaian pembelian aset tetap lanjutan tersebut. Selanjutnya, pengukuran ulang aset. Pengukuran ulang aset tetap lanjutan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan nilai pasar atau kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi nilai aset tetap lanjutan tersebut. Pengukuran ulang dapat dilakukan dengan menggunakan nilai wajar atau biaya perolehan yang disesuaikan. Berikutnya, amortisasi aset tetap lanjutan. Aset tetap lanjutan harus diamortisasi sepanjang masa manfaatnya. Masa manfaat aset tetap lanjutan adalah periode waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki mesin produksi dengan masa manfaat selama 10 tahun, maka amortisasi aset tetap lanjutan harus dilakukan selama 10 tahun dengan menggunakan metode amortisasi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Metode amortisasi yang umum digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selanjutnya, pemantauan kondisi aset tetap lanjutan. Perusahaan harus memantau kondisi aset tetap lanjutan secara teratur untuk memastikan bahwa aset tetap lanjutan tersebut masih dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan harus melaksanakan perbaikan atau penggantian aset tetap lanjutan yang rusak atau tidak berfungsi lagi. Perbaikan dan penggantian harus diakui sebagai biaya atau pengeluaran yang harus diamortisasi. Berikutnya, penghentian pengakuan aset tetap lanjutan. Pengakuan aset tetap lanjutan harus dihentikan ketika aset tersebut tidak lagi dimiliki atau digunakan oleh perusahaan. Penghentian pengakuan harus dilakukan dengan mencatat penurunan nilai aset tetap lanjutan tersebut dan penghapusan nilai. Contoh, perusahaan X adalah sebuah perusahaan transportasi yang memiliki armada mobil penumpang. Perusahaan ini membeli sebuah bus dengan umur pakai selama 5 tahun dengan 5 tahun seharga 1.500.000.000 rupiah dan melakukan biaya pemasangan dan penyelesaian pembelian sebesar 50 juta rupiah. Oleh karena itu, total biaya perolehan bus adalah 1.550.000.000 rupiah. Pada saat diakui untuk pertama kalinya, perusahaan X melakukan penilaian independen oleh pihak yang kompeten dan memiliki kredibilitas. Dalam hal ini, perusahaan X menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran bus. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai wajar bus adalah 1.700.000.000 rupiah. Oleh karena itu, perusahaan X mengakui bus pada nilai perolehannya sebesar Rp1.550.000 dalam laporan keuangan. Bus tersebut kemudian digunakan untuk melayani rute tertentu dalam jangka waktu 5 tahun, dan perusahaan X melakukan amortisasi bus selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Dalam hal ini, biaya perolehan bus yang sebesar Rp1.550.000.000 tersebut dibagi dengan masa manfaat bus selama 5 tahun, sehingga didapatkan jumlah amortisasi sebesar 310 juta per tahun. Setelah 3 tahun digunakan, perusahaan X melakukan evaluasi terhadap kondisi bus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bus tersebut masih dalam kondisi yang baik dan tidak memerlukan perbaikan yang signifikan. Pada akhir masa manfaat bus, perusahaan X akan melakukan penghentian pengakuan bus tersebut. Penghentian pengakuan harus dilakukan dengan mencatat penurunan nilai bus tersebut dan penghapusan nilai
dari laporan keuangan. Jika perusahaan X memutuskan untuk membeli bus baru sebagai pengganti, biaya perolehan bus yang baru harus diakui sebagai aset tetap lanjutan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 2. Saya Abdurrahman Al-Barabas dengan rekan saya Reza Putra Gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.